Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Idun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh-salehah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita belajar tematik dengan muatan SPDP, yaitu tentang tari kreasi. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang tari kreasi, mari kita mengenal seorang tokoh atau seniman, terutama di bidang tari. Beliau adalah Bagong Kussudiardja. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928 dan meninggal di Yogyakarta juga tanggal 15 Juni 2004 pada usia 75 tahun. Beliau adalah seorang penari, koreografer, pelukis, dan aktor Indonesia. Beliau telah melahirkan banyak sekali karya berupa sketsa, lukisan, dan berbagai macam tarian. Lebih dari 200 tarian telah beliau ciptakan. Alhamdulillah Indonesia memiliki Bapak Bagong Kussudiardja. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari perkembangan gerak tari tradisional. Jadi pengembangan dari tari tradisional. Kemudian, tari kreasi ini tidak memiliki aturan tertentu mengenai gerak maupun aspek tarian lainnya. Memiliki bentuk tari yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan. Ini adalah tari kreasi. Aspek tari kreasi yang mendapat sentuhan modern dalam tari kreasi ini adalah di gerakannya, kemudian pada busana atau kostumnya, selanjutnya pada tata rias, dan alat musik juga lagu pengiringnya. Ini yang mendapat sentuhan atau perubahan atau pengembangan dari tari kreasi. Macam-macam tari kreasi. Yang pertama adalah tari kreasi baru berpolakan tradisi, yaitu tari yang penciptaannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisional baik dalam koreografi, musik, tata rias, busana maupun penataan panggung. Ini berarti berpolakan tradisi. Selanjutnya yang kedua adalah tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi, yaitu tari yang penciptaannya melepaskan diri dari pola tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata rias, busana, maupun penataan panggung. Jadi sudah lepas dari tari tradisi. Nah, inilah yang disebut dengan tari modern. Berikutnya adalah pementasan tari kreasi. Ada 3 cara, yaitu yang pertama tari tunggal. Tari tunggal ini adalah karya tari yang ditampilkan hanya oleh satu orang penari saja, makanya disebut tari tunggal pementasannya. Yang kedua adalah tari berpasangan. Karya tari yang ditampilkan oleh 2 orang penari. Bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan, atau bisa laki-laki dengan perempuan. 2 orang penampil, ya. Berikutnya adalah tari kelompok, yaitu tari yang ditampilkan oleh lebih dari 2 orang penari, 3 dan seterusnya. Itu tadi adalah pementasan tari kreasi, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tari tunggal dan contoh-contohnya. Nih, contoh yang pertama adalah tari pendet. Seperti ini, tari pendet adalah tari yang pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Ini tadi adalah tari pendet. Disebut juga pementasannya secara tunggal atau tari tunggal. Contoh yang kedua adalah tari kandagan.
Tari Kandagan ini adalah tarian yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat. Tari Kandagan merupakan tarian yang dibawakan oleh penari putri dan merupakan kreasi baru dari pengembangan dari tari Renggarini di tahun 1960 oleh tokoh pembaru tari Sunda yaitu Raden Cece Sumantri. Contoh yang ketiga adalah tari topeng klono. Ini ada yang mengatakan berasal dari Cirebon, ada yang Jawa Timur, tapi ini Bu Indun mengacu ke Cirebon ya, yaitu tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di wilayah Kesultanan Cirebon. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng di saat menari. Pada pementasan tari topeng Cirebon, penarinya disebut sebagai dalang, dikarenakan mereka memainkan karakter topeng-topeng tersebut. Berikutnya adalah yang keempat, tari remo. Tari remo ini adalah salah satu tari yang berasal dari Jawa Timur, yaitu salah satu yang memiliki tarian tradisional yang mengagumkan adalah Kabupaten Jombang. Di daerah ini terdapat tarian tradisional yang diberi nama tari remo. Tari khas Jombang tersebut merupakan tarian yang mengisahkan perjuangan seorang pangeran di medan pertempuran. Contoh yang kelima adalah tari merak. Ini sudah banyak anak-anak, terutama anak perempuan yang memperagakan di Ponorogo ya. Yaitu salah satu tarian yang menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak, tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda juga, yaitu Raden Cece Sumantri. Jadi tari merak ini berasal dari Sunda, Jawa Barat. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, demikian tadi penjelasan Bu Indun tentang tari kreasi, khususnya tari tunggal, yaitu tari yang pementasannya oleh satu orang penari. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.